Halo, selamat siang anak-anak. Oke. Saat kalian membuka ini, pasti kalian sudah membaca apa yang akan dijelaskan di dalam video ini. Ini adalah pemaparan ataupun penjelasan mengenai student-led conference, ya. Apa sih itu student-led conference? Nah, SLC ini disingkatnya ya, melibatkan ya antara student, parents, teachers, ya, siswa, orang tua, dan guru, ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, tujuan dari SLC ataupun student-led conference, ya. Let's conference ini anak-anak, yaitu yang pertama gratitude, ya. Apa itu gratitude? Sebagai ucapan syukur, ya, sebagai ucapan syukur kita, baik siswa, orang tua maupun juga guru, ya. Lalu celebration itu artinya perayaan, ya, celebration, ya. Lalu ada tahap yang ketiga, tujuannya itu visio divina. Apa itu visio divina? Berdiam sejenak untuk mengevaluasi dan melihat makna segala tugas, segala hasil, segala hal yang berhubungan dengan pembelajaran selama ini yang kamu sudah lewati kurang lebih 9 bulan. Ya, mulai dari bulan 7 sampai bulan Februari ini, ya. Lalu yang terakhir adalah face to face connection. Face to face connection ini artinya saling terhubung, ya, antara orang tua, siswa, dan juga guru, ya. Jadi ada 3 yang akan terlibat di dalamnya, ya. Oke, ini mungkin sudah pernah kalian lakukan ya di tahun sebelumnya. Jadi tidak akan asing, ya. Nah, ini yang perlu kalian persiapkan dari sekarang, ya. Yang pertama, untuk persiapan SLC ini anak-anak, 1, siapkan pelajaran yang benar-benar kamu sukai, benar-benar kamu nikmati, benar-benar membuat kamu happy sekali dengan pelajaran itu. Materi apa, temanya yang mana, nanti kamu boleh pilih semua dari mata pelajaran yang kamu pelajari selama ini, dan ambil satu saja, ya, yang kamu benar-benar happy di dalamnya, ya. Terus yang kedua, pelajaran yang benar-benar membuat kamu sedih atau merasa susah banget atau merasa aduh bergumul gitu, ya, ambil satu pelajaran itu, ya. Oke, lalu persiapan yang selanjutnya yaitu menyiapkan screenshot komentar hasil belajar yang sudah dikerjakan atau umpan balik dari guru terhadap pekerjaanmu. Nah, ini contohnya, ya. Ini salah satu pelajaran matematika yang Ibu komenin, ya. Pengerjaannya harusnya yang dikerjakan dengan cara faktorisasi prima, tetapi ini dikerjakannya dengan cara tabel perkalian, ya, jadi kurang tepat. Nah, ini biasanya ibu akan minta perbaiki. Nah, begitu, walaupun itu dalam bentuk latihan. Nah, cari ya komen itu, dan itu nanti yang kamu screenshot untuk kamu presentasikan. Jadi SLC itu adalah presentasi dari hasil belajarmu, ya. Kamu menjelaskan itu di depan orang tuamu dan juga gurumu. Lalu persiapan yang keempat, pastikan bahwa nomor telepon yang akan digunakan untuk SLC adalah tepat, ya, seperti yang sudah kalian infokan. Jika ada perubahan, mohon beritahukan ke ibu sehingga pada saat hari pelaksanaannya ibu bisa menghubungi sesuai dengan nomor tersebut. Itu kapan, ya? Nanti dijelaskan. Nah, ini yang perlu kalian pikirkan pada saat anak-anak
memilih ya. Pertanyaannya ada ya, dari semua pelajaran yang kamu pelajari selama BDR ini, baik oleh wali kelas ataupun guru-guru yang lain, pelajaran mana yang paling kamu sukai, nikmati, atau pelajaran yang buat kamu happy? Itu tadi ya, ini dasarnya kenapa kamu pilih itu. Terus mengapa kamu memilih atau menikmati pelajaran itu, sekalipun itu buat kamu pokoknya intinya sesuatu yang menyenangkan banget ya. Nah, kalau kamu menikmati pembelajaran itu berarti setiap tugas yang diberikan kamu mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi nilai itu benar-benar nilai yang memuaskan buat kamu. Walaupun nanti wah nilai saya dapatnya 30, tapi itu memuaskan buat saya happy di situ. Kenapa? Karena saya sudah berusaha, berjuang, saya kerjakan sendiri, saya sangat menghargai apa yang saya sudah kerjakan dan lakukan. Itu kebanggaanmu. Bukan karena nilaimu yang besar, bukan karena nilaimu yang jelek, bukan karena nilaimu menurut kamu, tetapi nilai di sini adalah nilai yang benar-benar kamu sangat berjuang ya, menghargai ya apa yang sudah kamu kerjakan. Saya belajar semalaman, saya belajar berhari-hari, itu bisa menjadi nilai terbaikmu ya. Walaupun hasilnya mungkin kurang maksimal, tapi kalaupun kamu mau menunjukkan nilaimu yang sangat maksimal itu tidak masalah, nilai yang bagus ya. Jadi boleh yang pasti ini nilainya sudah nilai yang paling bagus menurut kamu, itu yang dimunculkan. Satu ya. Lalu yang keempat, pembelajaran apa yang kamu merasa sulit dan butuh perjuangkan lebih ya untuk bisa dinikmati hasilnya. Nah, ini tadi ada pilihan pelajaran yang buat kamu happy dengan pelajaran yang buat kamu harus benar-benar berjuang. Mungkin kamu juga merasa sedih dengan apa yang kamu pelajari begitu ya. Pilih ya. Lalu mengapa kamu kesulitan dengan pelajaran itu? Nah, alasannya nanti ini kamu pun harus jelaskan. Ada 5 pertanyaan panduan ini yang menjadi dasar kamu ketika kamu memberikan penjelasan. Oke, kapan itu dilaksanakan? Sebentar, Ibu akan memberikan satu contoh proses pelaksanaannya ya. Nah, di bagian ini ya, gratitude ini sebagai ucapan syukur, ini nanti Ibu Herna yang akan melakukan pembukaan ya di bagian ini ya. Contoh, guru kelas akan memberikan kata sambutan ya, greeting dengan panduan narasi, tema ya, sesuai tema kita yang dirancang oleh guru nanti ya. Contohnya begini misalnya, tidak terasa 9 bulan lamanya proses pembelajaran berlangsung yang dilakukan di rumah selama ini sudah berjalan. Pasti sudah banyak tantangan ya, dan hal-hal yang ditemui di dalamnya. Kita semua, baik orang tua, siswa maupun guru, merindukan suasana pembelajaran kelas ya, yang ideal, yang normal seperti biasanya ya. Di tengah-tengah proses yang tidak mudah, kita berjuang untuk terus merindukan Tuhan dalam suasana pembelajaran kita. Dan Ibu Herna bersyukur ya, orang tua bersyukur dan anak-anaknya juga bisa bersyukur bisa menjalani sampai sejauh ini ya. Nah, celebration ini bagian dimana ya kamu menampilkan hasil pembelajaranmu yang sudah kamu pilih ya. Jadi hanya 2 nanti ya, yang kamu sukai, yang buat kamu happy, dan yang membuat kamu bergumul, berjuang habis-habisan begitu ya. Nah, itu nanti kamu menampilkan itu ya pada saat kita menggunakan video call. Lalu Visio Divina, orang tua dan anak-anak bersama-sama mengutarakan tantangan dan kesuksesan selama pembelajaran dari rumah dengan panduan pertanyaan ya. Nanti akan Ibu berikan panduan pertanyaannya ya. Kesuksesan apa, terus tantangan apa ya, perubahan sikap apa. Ini seperti refleksi ya anak-anak di sini di bagian Visio Divina ya. Dan yang keempat, tahap yang keempat adalah face to face connection ya.
Nah, di sini bagian terakhir Ibu Herna akan memberikan penutup sebagai penguatan dari kegiatan ini, bisa di dalam kata-kata dan juga di dalam doa, ya, untuk menguatkan kita satu dengan yang lain, ya. Harapan Ibu ke depannya seperti apa, begitu ya. Oke. Nah, durasi waktunya berapa lama? Nah, durasi waktu dari kegiatan kita ini adalah 10 menit. 10 menit itu nanti akan Ibu bagi. Berapa menitnya untuk pembukaan dari Ibu, berapa menitnya untuk kamu menunjukkan pekerjaanmu, berapa menit kamu menjelaskannya ya dari pekerjaanmu itu, dan berapa menit kamu memberikan refleksi ya secara langsung ya, tantangan atau hal-hal yang perlu kamu perbaiki atau kesuksesan kamu bisa mencapai itu dijelaskan. Jadi yang perlu dijelaskan pada saat membuat refleksi itu pertama kesuksesanmu, bagaimana cara kamu bisa mencapai kesuksesan nilaimu itu atau keberhasilanmu. Terus yang kedua bagaimana kamu sebentar ya. Tadi kesuksesan, yang kedua bagaimana kamu benar-benar berjuang ya, perubahan sikap ya, oke, yang pertama tadi kesuksesan, yang kedua dari pengalaman belajarmu itu perubahan sikap apa yang kamu ingin perbaiki atau komitmen yang ingin kamu lakukan untuk kedepannya supaya semakin lebih baik, dan karakter ataupun nilai yang kamu dapatkan dari pembelajaran itu apa yang berhubungan dengan karaktermu gitu ya. Oh, ketika saya belajar matematika mengenai FPB KPK, saya harus belajar lebih teliti. Karakter seperti apa? Kesabaran, kesetiaan, ketekunan, itu contoh ya anak-anak. Nah, itu di bagian visio divina. Dan yang terakhir face to face tadi ya. Ya, face to face ini Ibu Herna yang akan tutup ya sebagai penguatan. Nah, kapan itu dilaksanakan? Ya, segera ya. Pada hari Rabu 10 Maret tahun 2021. Itulah kegiatan kita untuk konferensi nanti ya, student led conference ya. Jadi di mana anak-anak diberikan kesempatan. Kalau dulu biasanya bisa secara langsung ya, tetapi sekarang kita virtual. Tapi Bu Erla itu bukan menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk kita bisa gratitude, mengucap syukur, celebration, visio divina, dan juga face to face connection ya. 4 hal ini yang akan kita lakukan di dalam SLC kita secara virtual ya. Jadi itu anak-anak untuk penjelasannya. Nanti Ibu akan memberikan kalian contoh selanjutnya ya, mengenai bagaimana sih situasi ataupun pelaksanaan SLC itu bisa berlangsung gitu ya. Itu saja anak-anak, terima kasih, selamat menyimak dengan baik dan terus lanjutkan, persiapkan untuk SLC-mu. Lakukan yang terbaik, semangat dan terus berjuang.